Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama dan kita telah sampai di kitab Yesaya, kitab nubuat pertama dan salah satu kitab nabi-nabi besar. Kita telah sampai di pasalnya yang ke-22. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Senang sekali bisa mempelajari bersama-sama pokok bahasan yang paling berharga, yaitu Alkitab, pemikiran Allah yang ada di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, kita akan mulai pembelajaran ini beberapa saat lagi. Jadi saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda, buku catatan, dan ballpoint, serta mengikuti kami selama studi ini. Jika Anda punya pertanyaan, kirimkan pada kami akan segera kembali. Jumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Secara pribadi saya menikmati belajar bersama Anda. Saudara Yosef, saya benar-benar menikmati dan kagum dengan kekayaan firman Tuhan. Kita sedang mempelajari kitab-kitab nubuat. Benar. Dan kali ini kitab Yesaya. Dan banyak orang percaya sayangnya tidak datang menghampiri kitab-kitab nubuat. Namun kami temukan lebih banyak kekayaan dalam firman dari episode demi episode. Benar. Masa depan bumi dilukiskan di depan kita. Masa depan bangsa-bangsa, apa yang terjadi pada hari esok. Sungguh menyingkapkan dan memberikan pencerahan. Kita sampai di pasal 22, dan seperti biasa mohon beritahu judul setiap pasal atau pembagian pasalnya. Mohon beri ide tentang pasal ini. Pasal ini dibagi menjadi dua ide. Sebuah ide dari ayat 1-14, Tuhan marah terhadap kota Yerusalem, dan kemarahan ini mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan yang sudah dekat sampai semua itu dipulihkan pada akhirnya di bawah pemerintahan Mesias. Namun setelah yang beritahu kami tentang murka Allah dan ketidakpuasannya atas kota ini yang sangat kaya, Tuhan mengutus para nabi kepada mereka dan bait suci ada di tengah mereka. Namun sayangnya mereka tidak mengambil manfaat darinya. Kita dapat membaca dari ayat 15 sampai akhir pasal tentang dua karakter, sosok karakter yang sangat jahat dan yang sangat saleh. Dan kedua karakter ini memberitahu kita juga tentang dua sosok profetik yang akan muncul pada masa mendatang setelah pengangkatan gereja. Jadi Anda memberitahu kami tentang pembagian pasal ini, ayat 1 sampai 14, yang berbicara tentang kemarahan Tuhan atas umatnya dan ketidakpuasan Tuhan. Dan dari ayat 15 sampai akhir pasal ini berbicara tentang dua sosok yang historis yang akan memiliki aspek eskatologi setelah pengangkatan gereja. Bagus. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Ayat-ayat dari 1 sampai 4, ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah, dan ribut gembira hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Karena itu saya berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Mengapa Tuhan marah kepada umatnya? Sebenarnya ada banyak alasan orang tidak saleh. Apakah yang Allah minta dari manusia selain takut akan Allah? Dan berjalan dalam belas kasihan terhadap tetangga-tetangga dan berjalan dalam kerendahan hatiannya dengan Allahnya. Tuhan tidak menemukan itu. Jika saya memakai bahasa dari Yesaya pasal 5, ia berbuat banyak hal kepada
kebun anggur dan ia menantikannya Tetapi kebun itu menghasilkan menghasilkan. buah-buah anggur membuat dia dan orang-orang itu bergirang dan itu menghasilkan tapi tidak menghasilkan buah yang berbeda daripada apa yang dihasilkan anggur liar. Anggur liar. Dihasilkan anggur liar. Kita telah menggunakan banyak usaha dan kita siap untuk melakukan apapun jika ada sesuatu yang lain untuk dilakukan. Namun tidak ada. Tuhan di sini mengizinkan kedatangan Sanherib Raja Asyur contohnya. Mengapa ia melakukan itu? Sehingga orang-orang itu akan meninjau kembali kisah-kisah mereka dan bertobat. Paling tidak mereka melakukan seperti Niniwe kota non-Yahudi saat Yunus memberi tahu mereka bahwa Niniwe akan dihancurkan setelah 40 hari. Mereka mengumumkan untuk mengadakan puasa dan mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kota ini. Namun Sanherib Raja Asyur datang ke Yerusalem dan yang ia lakukan adalah bersiap-siap, menyiapkan peralatan dan menutup celah-celah di Tanpa tembok-tembok. pertobatan. Tanpa pertobatan mereka tidak melakukan satunya hal yang Tuhan inginkan. Baik. Pasal ini dimulai dengan ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Apa yang dimaksud dengan lembah penglihatan? Penglihatan manapun haruslah di atas sebuah gunung sehingga itu akan kelihatan. Di sini apa yang dimaksud dengan lembah penglihatan? Saya pikir yang dimaksud di sini adalah semua air tercurah ke dalam lembah. Baik. Airnya meninggalkan puncak gunung-gunung dan mengalir turun ke lembah, seakan-akan ia ingin berkata bahwa pada akhirnya semua penglihatan tercurah ke dalam lembah ini karena tujuan utamanya adalah kota pusat. Tentu saja bagi kita dalam era gereja, kita tidak mempunyai sebuah kota di dunia. Namun dalam era teokrasi hal ini sangat penting. Allah dulu mempunyai sebuah kota. Hal-hal yang mulai dikatakan tentang kau, Ya, ya kota kota Allah. Allah. Jadi lembah penglihatan adalah kota ini yang telah Tuhan pilih, bukan karena kota itu yang terbaik sama sekali. Dan kita akan lihat bahwa dulu kota ini bukan pula yang terbaik, tapi kota pilihan Allah. Semua penglihatan akan tercurah ke dalam kota ini dan sayangnya seperti akan kita lihat sekarang, Tuhan tidak berkenan padanya. Dengan kota ini maksud Anda kota Yerusalem. Benar, Itu adalah pusat nubuat-nubuat dalam kitab suci. benar. Dan sejak awal sejarah sampai sekarang ia menyaksikan peristiwa yang terus berlanjut dan itu akan menjadi saksi peristiwa-peristiwa setelah pengangkatan gereja. Kita melihat bingkai dari nubuat dalam Daniel pasal 9, begitu kan? Benar. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Jadi bangsa ini dan kota ini adalah sebuah topik utama dalam kitab suci. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Terkadang saat kita sedang membaca berbagai nubuat dalam kitab suci, kita menghadapi kesulitan untuk mengetahui apakah nubuat ini telah terjadi atau apakah itu akan segera terjadi pada saat itu ditulis, atau apakah itu akan terjadi pada saat mendatang, atau apakah itu telah terjadi dan memiliki lebih dari satu penggenapan. Artinya bahwa itu telah terjadi. Iya, pertanyaan yang bagus dan saya pikir itu akan membuka pintu bagi kita untuk memahami nubuat-nubuat pada umumnya. Pada umumnya, nubuat memiliki sebuah penggenapan yang sudah dekat dan masih jauh. Dan mungkin yang paling jelas adalah Yudas pasal 14. Surat Yudas ayat 14, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang-orang kudusnya. Penerapan pertama adalah saat air bah datang dan membinasakan setiap orang. Pengenapan terakhir, Tuhan akan datang dengan kemuliaan dan kuasa dan ia akan menghancurkan semua musuh. Secara umum, kebanyakan nubuat adalah seperti itu. Bagaimana kita dapat memahami semua itu? Pertama kita harus mempelajari Benar. sejarah. Kita mempunyai kitab-kitab nubuat dan Iya. kitab sejarah. Jika kita membaca ayat-ayat dari 1 sampai 14, kita menemukan bahwa penjara itu terjadi secara harafiah pada zaman Hizkia Raja yang saleh. Iya, 2 Tawarikh. Dua Tawarikh, benar sekali. Jadi saat kita membaca kitab-kitab ini, kita akan menemukan bahwa pembicaraan itu telah digenapi. Namun di sini ia sedang menyebutkan kepada kita aspek spiritual. Tuhan berduka, di sana ia menyebutkan apa yang telah terjadi. Ia menyebutkan sejarah abstrak. Mereka telah melakukan ini dan itu. Di sini ia berkata bahwa Tuhan berduka, ia mengharapkan sesuatu yang berbeda dari mereka. Dan ketika kita sampai pada bagian terakhir di sini, kita akan menemukan bahwa ia menyebut 2 karakter, namun pembicaraannya juga berlaku pada 2 sosok yang akan muncul pada masa mendatang. Saat kita menemukan bahwa ada sebuah penggenapan pada masa depan, kita berkata bahwa nubuat ini telah digenapi secara historis dan akan digenapi secara profetik. Saudara Yosef, Anda berkata bahwa ada beberapa tindakan pencegahan diambil oleh Hizkia dan orang-orangnya untuk menghindari serangan ini dan kehancuran ini. Dan Anda berkata bahwa mereka melakukannya tanpa memiliki iman. Mohon beritahu kami apa yang telah mereka lakukan secara historis. Misalnya, hal pertama yang kita baca di sini adalah ada apa gerangan maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hal pertama yang mereka lakukan adalah naik ke atap. Mengapa? Agar dapat melihat apa yang terjadi. Ini mengingatkan saya pada apa yang terjadi hari ini ketika sebuah krisis terjadi di dunia dalam sebuah negara. Anda dapati semua jalan menjadi sunyi dan semua toko tutup dan semua orang mulai menonton televisi Satelit, untuk dapat melihat yang terjadi atap rumah. dari atap rumah.
Dan hanya sedikit orang pergi untuk berdoa. Tuhan mengharapkan mereka Benar. berpaling kepadanya saat sebuah krisis terjadi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Benar. Namun apa yang telah mereka lakukan? Mereka naik ke atap rumah. Oke, apakah yang telah mereka lakukan sesudah itu? Ia berkata dalam ayat 8, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Ia pergi untuk bersiap persenjataan. Mengapa? Adakah cukup persenjataan? Karena mereka akan pergi ke dalam pertempuran, dan sesudah itu kamu melihat bahwa memang sudah banyak retak-retak tembok kota Daud. Dan sesudah itu kamu mengumpulkan air di kolam bawah. Musuh mungkin mengepung mereka dan mereka akan kekurangan air, lalu semua kota akan dikepung. Jadi mereka mengumpulkan air dari kolam-kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Mereka merobohkan rumah-rumah yang akan dibangun di atas tembok. Jadi mereka menggenapi tugas mereka, namun dengarlah apa yang ia katakan dalam ayat 11. Betapa kamu tidak memandang pada dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Iya. Ia berkata dalam Amos pasal 3, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dan ini bukanlah sebuah kota biasa, ini adalah Yerusalem. Bisakah sebuah bencana terjadi di kota Yerusalem tanpa diketahui oleh Tuhan? Tuhanlah pembuat dan pengawas insiden ini. Benar sekali, Tuhan adalah pembuat insiden-insiden ini. Ada sebuah ayat yang penting dan indah di dalam Mika, pasal yang ke-6 di mana ia berkata, dengarlah tongkat. Siapakah yang telah menunjuknya? Dan dalam pasal 6 tentang nubuat Mika, dengarlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Apakah arti dari adalah bijaksana untuk takut kepada namanya? Hikmat melihat Tuhan dalam segala hal yang terjadi kepada bangsa itu. Dengarkanlah tongkat, siapakah yang telah menunjukkannya? Asyur adalah tongkat itu, namun siapakah yang mengutusnya? Siapakah yang telah menunjuk tongkat ini untuk datang dan merudung Yerusalem? Bukankah Allah yang telah melakukan itu? Jadi mereka seharusnya telah bertobat dan kembali kepada Tuhan, namun Mereka sayangnya melakukan segala kembali sesuatu dengan kecuali pertobatan. bertobat. Kecuali bertobat, Mereka melakukan pencegahan tapi tidak bertobat. benar. Baik, kita akan menyaksikan laporan kemudian kembali untuk melanjutkan studi. Saya bertanya-tanya, apa yang mendatangkan kehancuran, kepahitan, dan tangisan? Tak pelak lagi, itu adalah dosa. Itu adalah hal yang menjauhkan diri dari Tuhan. Juga pada hari Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan bagi Dia memasuki Yerusalem untuk menyatakan dirinya kepada bangsa itu untuk kali terakhir. Ketika ia tiba di dekat Bukit Zaitun, ia melihat kota itu dan menangisinya. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara Yosef, mari membaca ayat 12 dan 13. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dan mengundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Panggilan apakah ini? Bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak mengenal Tuhan memahami panggilan ini. Yunus tidak menyuruh mereka untuk berpuasa. Ia tidak menyuruhnya, tapi ia memberitahu 40 hari lagi maka Niniwe akan ditukang balikan. Apa yang terjadi? Dari yang terbesar sampai yang terkecil antara mereka, setiap orang bertobat untuk menyatakan suatu puasa yang tidak didasari pada perintah raja. Karena raja tidak menyadari masalah ini sampai beberapa waktu kemudian. Bahkan hewan liar, kambing, domba, atau lembu sapi tidak makan dan minum demi Tuhan. Namun apa yang dilakukan umat Allah ketika Sanherib, Raja Asyur datang untuk memerangi mereka pada waktu itu, Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan mengulur kepala dan melilitkan kain kabung. Tuhan ingin mereka bertobat karena ia tidak berkenan dengan dosa-dosa mereka. Lihat tengah-tengah mereka, ada kegirangan dan sukacita. Membantai lembu dan menyembelih domba kebaikan dari Mereka apa yang Tuhan ingin menutupi mereka keadaan lakukan. mereka. Makan daging dan minum anggur. Dan filosofi mereka sangat aneh. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Saat kita membaca 1 Korintus pasal 15, kita menemukan bahwa Rasul Paulus mengutip ayat ini. Ia berkata, jika orang mati tidak akan dibangkitkan, maka filosofi terbaik adalah mari kita makan dan minum karena besok kita mati. Namun karena orang mati akan dibangkitkan karena ada sebuah kebangkitan, maka orang bijak adalah dia yang bersiap diri untuk peristiwa ini. Jika Anda bijak adalah dia yang bersiap diri untuk peristiwa ini. Jika
Anda bijak, bertobatlah sekarang. Filosofi dunia zaman sekarang adalah aku harap hanya hidup satu kali, jadi biarkan saya menikmatinya. Namun mengapa tidak berkata aku hanya hidup satu kali, jadi biarkan aku bersiap diri. Karena ada kekekalan. Dalam kekekalan ada kenyamanan atau kesengsaraan. Jadi mengapa Anda tidak bersiap diri? Itulah yang telah terjadi zaman dahulu kala. Pada zaman Raja yang saleh Hizkia, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Baik, Anda telah berkata dalam pembagian pasal ini bahwa ayat-ayat dari 1 sampai 14 berbicara tentang ketidakpuasan Tuhan terhadap bangsa ini. Namun dari ayat 15 sampai akhir pasal ini ada dua karakter. Karakter pertama di sini dari ayat 15 sampai 19 ada sebuah percakapan. Percakapan tentang Sebna. Mohon berikan ide tentang karakter pertama ini. Sebenarnya sosok yang disebut dalam ayat-ayat dari 15 sampai 19 ini adalah seseorang yang sangat jahat, Sebna, yang mengepalai istana dan orang yang aman. Tetapi ia tidak jujur, mencuri, egois, dan sombong. Dan orang ini telah membangun sebuah kubur di tempat tinggi. Bukan sebuah kesalahan untuk membangun sebuah kubur, seperti halnya Yusuf dari Arimatea. Dan bukan sebuah kesalahan untuk punya sebuah kubur pada awalnya seperti Abraham juga mempunyai kubur. Dia ingin mengabadikan dirinya. Dan masalahnya, apa perlunya tempat tinggi itu? Anda akan menjadi ulat. Apa perlunya membangun kubur di tempat tinggi? Ini persis seperti iblis yang berkata, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi, ia telah mendirikan sebuah kubur di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Tuhan tidak tinggal diam di hadapan apa yang pria ini lakukan. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Hai orang, ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola. Ke tanah yang luas, negara yang luas, itu seperti lapangan-lapangan golf di Amerika. Ketika seseorang melempar bolanya, bola itu menggelinding tanpa henti. Ini adalah gambaran dari pribadi kenabian ini. Dilemparkan ke dalam lautan api, karena orang jahat ini memberitahu kita tentang antikris, nabi palsu yang akan dilempar hidup-hidup. Ia telah membangun sebuah kubur, namun ia tidak akan dikuburkan di sebuah kubur. Ia akan dilemparkan hidup-hidup dengan roh, jiwa, dan tubuhnya ke dalam lautan api. Ini adalah karakter jahat yang akan muncul setelah pengangkatan gereja yang gambaran historisnya ada dalam sosok yang disebut Sebna, si pelayan. Dan tentunya secara historis Sebna adalah seorang pelayan dan juru tulis. Dan kita membaca tentang dia secara lebih rinci dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 19 ayat 2. Seandainya ada orang ingin mengetahui lebih banyak tentang Sebna. Kita ingin mendatangi para hadirin untuk menerima pertanyaan. Silakan. Ia berkata dalam ayat 20, maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Saya ingin tahu siapakah Eliakim anak Hilkia dan jubah siapakah yang akan dikenakan kepadanya. Baik, Saudara Yosef, Anda telah berkata bahwa karakter pertama adalah Sebna, dan di sini ada karakter lain, Eliakim. Siapa dia? Eliakim adalah seorang karakter historis. Barang siapa ingin mengenal lebih banyak tentang dia bisa membaca 2 Raja-Raja pasal 18. Ayat 18. Ini adalah sosok historis, namun yang penting bagi kita adalah bahwa karakter ini melambangkan seorang yang akan datang di masa mendatang. Dan saya pikir kunci untuk memahami bagian ini ada dalam ayat 22 ketika ia berkata, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan saya pikir bahwa kebanyakan yang menjadi firman Allah secara lengkap tahu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Di dalam kitab Wahyu pasal 3, ketika ia berkata dalam Wahyu 3 ayat 7, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ia yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah pribadi yang setia, yaitu Eliakim anak Hizkia adalah sebuah gambaran dan simbol dari seorang pribadi yang jauh lebih besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seakan kita melihat di sini manusia pertama yang ditolak dan manusia kedua, atau kita melihat Saul, raja yang ditolak yang digantikan oleh Daud. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi secara historis Eliakim ini memiliki kunci rumah Daud atau perbendaharaan Daud. Namun kita melihat di dalamnya sebuah referensi bagi Kristus di masa mendatang yang punya kunci atas segalanya yang berkaitan dengan pembangunan tabernakel Daud atau kemah Daud. Di sini kita dapat melihat dua orang. Satu yang akan datang dahulu adalah Antikris. Dan Antikris
akan dilemparkan ke lautan api dan belerang tanpa kematian dan juga tanpa penguburan. Inilah sosok yang diwakili di sini oleh Sebna. Sosok yang diwakili oleh Sebna. Lalu Tuhan Yesus Kristus akan datang yang dilambangkan oleh Eliakim, anak Hilkia. Dan di sini ia mengatakan hal-hal yang penting dan sangat baik tentang dia. Dan kami ingin berhenti pada hal ini. Saya perlu berhenti di ayat 23 di mana ia sedang membicarakan tentang Eliakim. Ia berkata tentangnya, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Ini tentang Eliakim, namun apa yang Anda lihat di dalamnya? Saya melihatnya dalam Kristus. Karena Kristus adalah gantungan itu. Lihatlah dalam Zakaria pasal 10. Kita membaca tentang gantungan ini. Zakaria pasal 10. Zakaria 10 ayat 4. Ia berkata tentang Yehuda, daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul batok kemah. Dari Yehuda, siapakah yang datang dari suku Yehuda? Siapakah singa dari suku Siapakah Yehuda? batu penjuru? Dan siapa batu penjuru? Kristus adalah sang batu penjuru dan ia adalah gantungan atau patok itu. Apa yang ia maksud dengan gantungan? Yang ia maksud adalah dia yang padanya Anda dapat menggantungkan harapan-harapan. Di sini mengatakan soal tentang gantungan, ia berkata dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas tentaru. Segala tanggungan beserta kaum keluarganya. segala perkasa kecil dari piring pasu sampai periuk belanga. Jadi, pada siapakah kita dapat menggantungkan segalanya? Pada gantungan ini, ia dapat dipercaya jika Anda menggantungkan harapan-harapan Anda padanya, atau biarkan saya berkata jika Anda menggantungkan kekalahan Anda padanya, hidup di dunia dan kehidupan sesudah kematian. Lakukanlah itu saat Anda yakin karena inilah gantungan yang kuat. Dalam kaitan dengan ayat 25, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi sehingga patah dan jatuh. Dan segala tanggungannya itu hancur sebab Tuhan telah mengatakannya. Apa maksud gantungan yang tidak kuat lagi dan akan patah? Para komentator tidak sepakat tentang itu, tapi saya akan mengatakan apa yang saya mampu pahami dari ayat ini. Eliakim sendiri yang adalah gambaran Kristus ternyata tidak bisa dipercaya. Saya akan menyebut 2 contoh dari kitab Baik. suci. Baik, Nuh. Sebenarnya Nuh adalah orang yang benar. Dan Tuhan memberi dia otoritas untuk menjadi raja pertama di dunia. Namun sayangnya kisah tentang Nuh berakhir dengan kegagalan. Jika saya mengatakan sebuah contoh lainnya, Daud adalah sebuah simbol menakjubkan tentang Kristus, benar. Namun simbol ini Daud yang menakjubkan gagal. Dan kita tahu kisah tentang kegagalannya. Seakan ia ingin berkata bahwa bahkan simbol-simbol gagal sehingga dia yang tidak bisa gagal akan menonjol. Ia akan memberitahu kita tentang dia dalam Yesaya pasal 53 dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. baik. Terima kasih Saudara Yosef. Saya benar-benar menikmati berbicara tentang kitab-kitab profetik ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Tuhan Kita akan menjaga. rangkum bersama hadirin di studio. Halo semuanya. Kita belajar pasal 22 dibagi menjadi bagian-bagian. Adakah yang bisa menjelaskannya? Ayat-ayat dari 1 sampai dengan yang ke-14 berbicara tentang murka Allah atas umatnya. Dari ayat 15 sampai yang akhir berbicara tentang 2 karakter historis yang menceritakan tentang sejarah bangsa tersebut. Satu orang adalah orang yang jahat bernama Sebna, dan yang saleh lainnya bernama Eliakim. Benar. Bagaimana Saudara Yosef? Sejarah bangsa itu akan berakhir dengan 2 karakter ini, Baik. Antikristus lalu Kristus. Tapi tentunya mereka adalah orang-orang dalam sejarah Ya, yang di hadir masa dalam lalu. peristiwa pada saat itu. Benar. Oke. Adakah yang bisa menjelaskan tentang informasi yang mengatakan tentang Sebna, karakter jahat yang pertama? Sebna adalah pelayan raja dan dia adalah orang yang tidak jujur, pembohong, dan sombong. Dan dia telah memahat baginya sebuah kubur di tempat yang tinggi karena kesombongannya. Dia adalah simbol dari antikris. Baik. Apa arti simbol antikris? Karakter masa depan. Baik, bagus. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Baik. Benar. Siapa yang tahu informasi tentang karakter yang kedua? Tentang Eliakim?
Kita melihat Elyakim di sini sebagai orang yang saleh yang akan menggantikan Sebna di rumah raja, dan ia adalah seorang yang terpercaya dan ia berkata tentang dirinya di sini, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Simbol Tuhan Yesus yang menakjubkan yang juga ditulis tentang dia dalam kitab Wahyu, dia juga membandingkannya dengan gantungan seperti Tuhan Yesus. Dia adalah simbol Tuhan Yesus yang kepadanya dapat kita gantungkan semua impian dan iman kita, sementara kita yakin bahwa dia setia dan terpercaya. Baik, bagaimana Saudara Yosef? Benar. Mereka belajar dengan baik. Benar. Ya, terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. menjagamu. قديش صار لي ناطرة تسمع جواب من عندك يا ربي، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. قديش صار لي ناطرة تسمع جواب من عندك يا ربي، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. أنا قلبي تعب، مش قادرة أنطر بعد، أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. أنا قلبي تعب، مش قادرة أنطر بعد، أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. وإنت وعدت وقلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، بدي من هالحالة أهرب. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، تعبانة وضيعت المهرب. دخيلك اسمعني، أنا قلبي تعب. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. شو كتار اللي لاموني شمتوا فيي وزلوني، شو كتار اللي لاموني شمتوا فيي وزلوني، قالوا إني مش عم شوفك شفيني. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.